Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugraha Miti Timbuleng dari jurusan Teknik Pertambangan dengan mata kuliah Geoteknik dari Universitas Trisakti. Saya dari angkatan 2022 dengan NIM akhir 02. Sekarang saya akan mempresentasikan UAS atau ujian akhir semester Geoteknik. Soal yang pertama itu tentang longsoran baji. Jadi longsoran baji jika terdapat lebih dari satu bidang lemak, misalnya retakan, sesar, ataupun lapisan lemak yang saling berporos lebih besar dari sudut geser dalam batuannya, tetapi lebih kecil dari kemiringan lereng. Longsoran baji terjadi apabila berat baji melebihi uh, gaya gesek yang tersedia pada bidang lemah. Sudut dan sudut garis potong kedua bidang lemah lebih besar daripada sudut geser dalamnya. Dan gaya gravitasi menjadi penyebab utama longsoran baji. Longsoran ini umumnya yang dipengaruhi oleh pola rekahan batuan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini telah terjadi longsoran baji, yang dimana bentuknya itu uh, seperti seperti diamond atau seperti ini. Kemudian ada longsoran toppling, di mana longsoran toppling terjadi ketika blok batuan yang tegak lurus atau hampir tegak lurus terhadap lereng, ini dia kehilangan stabilitas dan arah kemiringannya. Berlawanan dengan kemiringan dikarenakan gaya gravitasi yang bekerja pada blok batuan yang sehingga menyebabkan rotasi oleh rekahan atau air yang masuk ke dalam celah batuan. Sering ditemukan pada tambang dengan struktur kolom vertikal atau lapisan terjal. Bisa dilihat pada gambar yang B ini, longsoran toppling, di mana dia seperti blok-blok batuan yang jatuh ke arah kiri, di mana pada sela-sela ini biasanya dimasuki air yang membuat batuan-batuan tersebut atau tanah tersebut menjadi terinduksi atau menjadi lemah yang menyebabkan terjadinya longsoran seperti contoh di bawah ini. Soal yang kedua yaitu kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Metode keseimbangan batas merupakan metode yang menggunakan kondisi kesetimbangan statik dan mengabaikan hubungan tegangan-tegangan pada lereng di mana dalam analisis yang menggunakan perbandingan gaya pendorong dan gaya penahan lereng. Pada analisis kesetimbangan batas, asumsi geometri dari bentuk bidang runtuh harus diketahui dan ditentukan terlebih dahulu, lalu menghitung data-data untuk setiap irisannya. Ini menurut Arif Irwandi pada tahun 2016. Persamaan yang digunakan untuk mencari nilai faktor keamanan pada keseimbangan batas adalah sebagai berikut, yaitu tan per sigma gaya pendorong, atau FK sama dengan C kali L plus tan dikali sigma W cos A per W sin A. Di mana pada saat ini lereng dianggap stabil jika faktor keamanannya lebih dari satu. Ini bisa lihat di contoh yang sebelah kanan ini, yaitu melihatkan tentang keseimbangan batas. Dan keunggulan dari metode ini adalah metode ini sederhana dan efektif untuk analisis awal. Keterbatasannya, metode ini tidak mempertimbangkan deformasi lereng atau kondisi dinamis. Soal yang kedua yaitu tentang metode numerik atau numerical analysis. Analisis numerik ini memanfaatkan perangkat lunak komputer untuk memodelkan perilaku material lereng dengan lebih kompleks dengan menggunakan metode seperti elemen hingga atau FEM dan juga elemen distrik atau DEM. Ini sangat berguna untuk menganalisis deformasi, tegangan, dan interaksi antar blok batuan. Keunggulannya yaitu mampu menganalisis kondisi non-linear dan juga lebih akurat untuk kasus yang melibatkan interaksi multimaterial atau geometri kompleks. Ya, dan juga ada keterbatasan yaitu membutuhkan data yang lebih rinci dan perangkat lunak khusus. Ini bisa dilihat dalam contoh sebelah kanan, ini adalah plotting-plotting dari elemen FEM dan DEM yang menggunakan perangkat lunak komputer. Soal yang ketiga yaitu probabilitas kelongsoran atau PK. Jadi probabilitas kelongsoran atau PK adalah pendekatan probabilistik yang menghitung kemungkinan suatu lereng menjadi tidak stabil yang terjadi ketika faktor keamanan kurang dari satu. Dalam pendekatan ini, strategi geoteknik dianalisis secara statik untuk memperhitungkan ketidakpastian parameter batuan. Jadi kalau misalnya faktor keamanannya kurang dari satu, itu dinyatakan tidak aman. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, itu dinyatakan aman. Tujuannya dari probabilitas kelongsoran yaitu mengukur resiko, yang dimana memberikan gelombang gambaran resiko ketidakstabilan pada lereng yang dipengaruhi oleh variabilitas parameter dan juga pengambilan keputusan, yaitu membantu meningkatkan tindakan mitigasi yang diperlukan untuk mencegah longsor. Langkah-langkah analisis probabilitas kelongsoran yaitu yang pertama identifikasi parameter geoteknik,
yang dimana mengumpulkan data seperti kohesi, sudut geser dalam, dan kepadatan massa batuan, dan kekuatan tertahan. Yang kedua yaitu distribusi statik, yang dimana menentukan distribusi statik dari parameter geoteknik, misalnya normal, blok normal, atau uniform. Kemudian ada simulasi Monte Carlo, itu digunakan dilakukan ribuan iterasi dengan kombinasi parameter yang berbeda untuk menghitung FK atau faktor keamanan. Setiap iterasi menghasilkan nilai FK dan dihitung berapa kali FK kurang dari 1. Di mana menghitung probabilitas, PK dihitung sebagai presentasi literasi, di mana FK kurang dari 1. Bisa lihat pada gambar sebelah kiri ini, jika FOS atau FK ini kurang dari 1, dia menjadi unstable atau nggak stabil, dan jika dia lebih dari 1, ini lerengnya menjadi stabil. Kemudian ada soal probabilitas kelongsoran, PK. Terdapat 3 bagian, yaitu tunggal atau individual, yang dimana stabilitas lereng kecil yang berdiri sendiri, dan juga standar PK max-nya lebih longgar, sekitar 25 hingga 50%, karena dampaknya cenderung lokal. Kemudian ada kategori multi-bench atau inter-ramp, yaitu stabilitas lereng dengan beberapa bench yang saling berhubungan, di mana standar FK lebih ketat, yaitu 1,15 hingga 1,3 untuk mengurangi risiko. Kemudian ada pula global atau keseluruhan, yang dimana stabilitas seluruh struktur lereng tambang dan standar FK atau faktor keamanan tertinggi yaitu 1,5 untuk statistik, 1,1 untuk dinamik. Dengan PK max sangat kecil, yaitu kurang dari sama dengan 5%, karena kegagalan berskala besar berisiko tinggi terhadap operasional tambang. Standar kestabilan lereng. Kriteria kestabilan lereng pada tambang diatur berdasarkan 3 parameter utama, yaitu faktor keamanan minimum, yang dimana menentukan batas minimum FK yang dianggap aman. Kemudian ada probabilitas maksimum kelongsoran atau PK max, yaitu batas maksimum probabilitas longsoran yang diperbolehkan. Kemudian ada kategori lereng, yang dimana kriteria ini bervariasi tergantung jenis dan tingkat keparahan lereng, seperti tunggal, interramp, ataupun global. Geological Strength Index atau GSI, yang merupakan sistem penilaian empiris yang digunakan untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan kondisi struktur massa batuan dan karakteristik permukaan diskontinuitasnya. GSI dihitung dengan mengamati yang pertama, struktur massa batuan atau diantaranya ada masif, yaitu batuan utuh tanpa rekahan, blocky, batuan terfragmentasi menjadi blok-blok besar, kemudian disintegrated, massa batuan yang sangat retak dan terintegrasi. Kemudian ada yang kedua, yaitu kondisi permukaan diskontinuitas, yaitu kasar atau rough atau licin, smooth. Kemudian ada pun bersih atau terisi material lemah. Rentang nilai GSI. GSI memiliki rentang nilai dari 10, yang itu sangat lemah, hingga 100, sangat kuat. Pengukuran empiris. Nilai ditentukan berdasarkan tabel atau grafik yang memperhitungkan struktur dan kondisi diskontinuitasnya. GSI ini dapat diaplikasikan sebagai penentuan parameter kekuatan batuan yang digunakan untuk menghitung kohesi atau C dan sudut geser dalam massa batuan. Kemudian dapat dianalisis kestabilan lerengnya yang berguna untuk membantu mengevaluasi kestabilan lereng tambang. Kemudian desain struktur geotekniknya dapat diaplikasikan yang berguna dalam desain terowongan, fondasi, dan dinding tambang. Untuk keunggulannya, metode ini sederhana dan mudah digunakan, cocok untuk penilaian cepat di lapangan. Tapi keterbatasannya bergantung pada observasi subjektif, yang dimana kurang akurat untuk kondisi yang sangat heterogen. Ini ada Rockmass Rating atau RMR, yaitu sistem klasifikasi massa batuan yang mengelompokkan massa batuan berdasarkan beberapa parameter teknis. Seperti sistem ini dikembangkan oleh Bieniawski pada tahun 1973 dan banyak digunakan dalam geoteknik, di mana parameter yang dinilai dalam RMR adalah menghitung nilai berdasarkan penjumlahan skor dan 5 parameter. Yang pertama yaitu kekuatan tekanan unit aksial, yang kedua yaitu RQD, dan yang ketiga yaitu kondisi rekahan, yang dimana parameter seperti jarak antara rekahan, panjang rekahan atau tingkat pengisian rekahan. Yang keempat yaitu kondisi air tanah, di mana kondisi basah, kering, atau penuh air mengurangi nilai parameter.
Kemudian orientasi diskontinuitas, yang dimana hubungan antara orientasi rekahan terhadap arah tegangan atau lereng. Kemudian klarifikasi RMR ini berdasarkan skor total 0 sampai 100, di mana massa batuan diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu very good atau sangat baik di sekitar 81 hingga 100, baik 61 sampai 80, sedang 41 sampai 60, dan buruk 21 sampai 40, dan sangat buruk 0 sampai 20. Aplikasi RMR ini berguna untuk desain struktur geoteknik yang digunakan untuk menentukan kebutuhan perkuatan, kemudian evaluasi stabilitas lereng yang menentukan potensi longsoran pada lereng tambang terbuka, kemudian perencanaan terowongan yang memberikan rekomendasi terhadap ukuran penyangga berdasarkan klasifikasi batuan. Untuk keunggulannya sendiri, sistem standar yang sudah banyak digunakan di dunia tambang yang memberikan panduan rinci berdasarkan parameter yang dapat diukur, serta keterbatasannya ini membutuhkan data lapangan yang akurat dan lengkap, tidak memperhitungkan perubahan parameter waktu seperti pelapukan. Soal nomor 5 yaitu A. Inspeksi geoteknik tambang, yang merupakan proses pemeriksaan visual dan teknis yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi resiko geoteknik seperti retakan, pergeseran batuan, atau tanda-tanda awal longsoran. Inspeksi ini bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng tambang, dan biasanya inspeksi dilakukan oleh tim geoteknik dengan menggunakan alat sederhana seperti kamera, pengaris retakan, atau perangkat inspeksi lainnya. Selain itu, laporan dari inspeksi ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah mitigasi seperti perkuatan lereng, pengurangan sudut kemiringan, atau pembersihan material berbahaya. Kemudian ada pemantauan geoteknik tambang, yaitu pengumpulan data secara berkelanjutan menggunakan alat-alat modern untuk mendeteksi pergerakan tanah atau batuan yang dapat mengidentifikasi potensi longsor. Perangkat ini seperti inclinometer untuk mengukur pergeseran sudut, extensometer yaitu untuk mengukur pergerakan antar blok, dan radar pemantauan untuk informasi real time sering digunakan. Pemantauan ini penting untuk memberikan peringatan dini sehingga tindakan mitigasi dapat segera dilakukan. Teknologi seperti drone juga digunakan untuk memantau area yang sulit dijangkau secara langsung, memberikan gambaran visual yang lebih luas terhadap kondisi lereng tambang. Kedua pendekatan ini, baik inspeksi maupun pemantauan, saling melengkapi untuk memastikan keselamatan operasi tambang. Saya kira sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.